Pemirsa, jika Anda mengalami radang gusi, maka Anda dapat melakukan hal seperti ini. Yang pertama adalah berkumur dengan air garam hangat. Nah, larutkan setengah sendok teh air garam, kemudian berkumur dengan minimal 30 detik. Setelah itu bisa lakukan kompres dengan es untuk mengurangi pembengkakannya. Yang berikutnya adalah sikat gigi dengan metode yang tepat, dengan perlahan dan jangan terlalu kencang. Kemudian hindari makanan-makanan yang sifatnya adalah manis dan juga lengket. Dan yang terakhir, jangan lupa konsultasi ke dokter gigi jika radangnya tidak membaik. Pemirsa, nah kalau saya tanya, kira-kira apa sih fokus Anda ketika kita ngomongin kesehatan rongga mulut? Pasti jawabannya adalah gigi, gigi, dan gigi. Ya nggak ada yang salah sih, maksudnya kayak ada kebersihan gigi lah, kemudian giginya tambah kinclong lah, nggak masalah, itu bagus. Anda menjaga kesehatan gigi Anda. Tapi banyak orang tuh lebih berfokusnya pada gigi terus gitu ya. Sementara si temennya gigi nih gitu ya, yang sangat amat dekat dengan gigi, ini jarang banget orang fokus perhatiannya ke situ. Yaitu apa? Sama-sama diawali huruf G. Apa itu? Betul, gusi. Nah sebenarnya gusi ini tuh fungsinya apa sih? Terus gimana cara menjaga kesehatan gusi? Apa aja yang bisa menyebabkan kenapa gusi bisa bermasalah? Apalagi sampai mengalami radang. Pernah nggak sih Anda kayak, aduh gusinya itu sampai bengkak gitu ya, radang dan terjadi infeksi. Oh jangan salah ya, karena bisa jadi banyak risiko yang mengintai gitu ya kalau terjadi radang dan infeksi di gusi Anda. Makanya hari ini kita akan membahas apa saja yang bisa menyebabkan radang dan infeksi gusi dan gimana cara mengatasinya. Tapi sebelum bahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar gusi. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Bincang Sehati ada Dr. Gigi Elsa Adisti, MKes, dokter gigi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat datang Dr. Elsa, apa kabar? Baik. Aduh, you look so different ya. Semakin cantik, semakin sehat. Aduh, kayaknya inspirasi deh, motivasi buat saya juga ya dok. Oke, dok, hari ini kita akan membahas seputar gusi. Ya, ini kan banyak banget orang-orang tuh yang berfokus kayaknya di rongga mulut tuh gigi ya dok ya. Kayaknya gusi ini agak dianaktirikan, padahal gusi juga punya banyak manfaat gitu ya. Nanti kita bahas lebih mendalam, kita bahas mitos faktanya dulu. Yang pertama, nah ini tuh kayak mungkin gak hanya di gusi aja ya, di seluruh tubuh orang tuh kalau nggak ada keluhan apapun mereka nggak akan ngerasa kayak oke, saya kayaknya harus ke dokter gitu, atau kayak tubuh saya baik-baik aja. Pun begitu dengan gusi, kalau nggak ada keluhan, kalau nggak ada rasa sakit, artinya gusi kita sehat. Apakah gini, lagi-lagi rasa sakit itu kan sangat amat subjektif ya. Kita nggak bisa matok bahwa sakit ini sama si A sama si B itu sama. Tapi kalau sesimpel kayak, oke kan nggak rasa sakit dok, berarti gusi saya aman dong. Atau ada ancaman, dibalik tidak ada rasa sakit itu, gusi juga ada masalah atau gimana dok? Ya, jadi gusi bermasalah atau tidaknya itu tidak diukur dari keluhan sakitnya. Oh. Ya, jadi mitos ya yang menggambarkan bahwa kalau gusi itu tidak sakit artinya sehat begitu. Jadi belum tentu gusi yang sakit itu yang radang itu menimbulkan sakit karena di peradangan awal biasanya belum ada respon sakitnya. Gitu. Jadi awal mula hanya gusi berdarah, mungkin rasa tidak nyaman di gusi seperti itu, bahkan kerusakannya sudah terjadi di gusi. Nah, peradangan yang tidak diatasi dengan segera bisa berlanjut ke perusakan yang lebih dalam lagi. Biasanya itu dimulainya itu dari dalam nggak sih? Maksudnya kayak atau dari luar? Maksudnya kalau orang kan ibarat kata kayak di tangan gitu, luka kan kelihatan ya gitu ya. Ada kegores lah, lecet dan lain sebagainya. Nah kalau di gusi ini kan kadang-kadang lagi-lagi karena di dalam mulut ya gitu. Ini biasanya dia banyak masalah sehingga orang nggak notice tuh biasanya masalahnya dari dalam atau dari luar sih dok? Misal kayak ya trauma kena apa atau dari dalam? Iya. Jadi peradangan gusi ini sebetulnya penyebabnya banyak ya. Bisa juga faktor daripada
biasanya yang terlihat adalah kebersihan rongga mulut yang kurang begitu baik. Artinya adanya plak, karang gigi yang jadi gusi ini ada kantongnya seperti itu dengan gigi. Nah, ada bagian yang dimana selipan makanan bisa saja terjadi di gusi tersebut. Jadi itulah akhirnya bakteri bisa merusak jaringan gusi, kemudian menimbulkan respon peradangan. Oke. Dan itu pasti prosesnya panjang ya dok ya. Makanya orang pikirnya kayak nggak ada masalah sama gusi, orang gusinya nggak kerasa sakit. Padahal bisa aja ada sesuatu yang mengintai. Betul, termasuk juga permasalahan pada gigi yang akhirnya memunculkan tanda suatu signal di gusi, pembengkakan gitu. Kemungkinan juga bisa bermasalah dari giginya. Apakah giginya ada lubang, ada infeksi yang dari dalam, seperti itu. Oh, berarti pengaruh dari kondisi giginya juga berarti ya dok ya? Berarti sebenarnya saling berkaitan ya? Iya. Nah itu makanya jangan jaga salah satunya aja ya. Dua-duanya juga harus dijaga gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua dok. Ini ya sebenarnya sih dikasih umur panjang ya thanks God ya, alhamdulillah gitu ya. Tapi banyak orang bilang gini, gusi bermasalah itu murni karena umur yang terus bertambah. Jadi seiring di satu sisi ya alhamdulillah gitu ya, maksudnya umurnya bertambah. Tapi di satu sisi ya udah normal lah ketika usia bertambah, gusi juga akan bermasalah. Betul nggak sih kalau ya itu akan jadi satu takdir yang harus diterima gitu, atau enggak juga sama-sama usia 70 belum tentu gusinya sama-sama buruk, mungkin ada yang sehat atau gimana dok? Iya, jadi ini adalah mitos ya. Mitos. Jadi seiring bertambahnya usia belum tentu permasalahan gusi itu ada. Jadi permasalahan gusi itu bukan konsekuensi dari bertambahnya usia. Ya, jadi aging atau bertambahnya usia memang mempengaruhi perubahan-perubahan dalam rongga mulut. Salah satunya adalah misalnya produksi air liur yang semakin berkurang. Nah, ini kenapa berhubungan? Karena berhubungan tadi dengan kebersihan mulut. Nah, air liur sedangkan kita tahu bahwa dia self cleansing ya, diperlukan untuk pembersihan alami gigi. Nah, sedangkan produksinya berkurang, artinya banyak sekali plak yang bisa menempel di saku-saku gusi seperti itu. Dan di usia lanjut juga sering ditemui bahwa gusinya menyusut. Oh? Ya, Bisa, jadi dok? akibat mungkin tekanan sikat gigi yang terlalu kencang gitu, ataupun ada kebiasaan buruk misalnya menggertakkan gigi seperti itu. Jadi posisi gusi yang semestinya dia attachment-nya sudah tidak baik lagi. Artinya kantong gusinya semakin lebar, semakin gampang menyelip makanan. Akhirnya permasalahan-permasalahan gusi terjadi. Kalau sama yang nyelip makanan itu dia kerenggangan itu karena apa sih dok? Maksudnya karena usia atau nggak boleh ya kita ngomong gitu ya? Atau karena faktor yang lain? Iya, sebetulnya ya kerenggangan ini bisa jadi karena memang pertama gusi ini kan menempelnya di tulang juga ya. Jadi akhirnya di akar gigi juga. Akhirnya ketika tekanan berlebih dari mekanik ya, sikat gigi, nah, yang dengan arah yang tidak tepat, Ekstrim. akhirnya membuat iritasi gusinya naik, seperti itu. Ataupun misalnya menggunakan benang gigi atau tusuk gigi dengan proses yang terlalu heboh. Ya, kencang. Seperti itu akhirnya melukai gusinya turun. Nah, gusi itu bisa naik lagi enggak? Dengan tahapan yang cukup ringan bisa, tetapi sudah berat dia tidak bisa balik lagi naik ke posisinya. Ternyata banyak hal-hal yang sehari-hari yang kita lakukan ya dok ya, yang mungkin kita nggak notice bahwa itu berdampak ke gusi, ternyata berdampak banget gitu ya. Sesimpel sikat gigi yang itu kayaknya udah minimal kan 2 kali sehari gitu ya. Terus misal ada lagi makan terus pakai Anda coba nyungkil-nyungkil gitu, itu juga pengaruh. Jadi harus berhati-hati ya dok ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah ini juga banyak banget nih kasusnya nih dok ya. Gusi berdarah pas lagi kita sikat gigi itu bukan masalah karena mungkin hanya trauma minor aja gitu ya, nggak sengaja. Tapi sebenarnya kalau
gusi berdarah ketika sikat gigi itu biasa atau ada tanda bahaya sesuatu sih dok atau gimana? Ini mitos ya. Jadi gusi yang berdarah artinya kita notice bahwa ini gusi kenapa bisa berdarah. Kalau gusi yang sehat itu sebetulnya warnanya merah muda, kemudian ketika kita sikat gigi juga seharusnya tidak berdarah. Jadi ketika berdarah, apakah tekanan kita menyikatnya terlalu kencang ataukah ada masalah di gusinya? Memang ada peradangan. Jadi ya yang contoh yang paling kelihatan adalah plak ya dan karang gigi yang ada di kantong gusi. Nah itu akhirnya pembawa bakteri itu akhirnya merusak si gusi, menimbulkan respon peradangan. Nah di gusi itu ada pembuluh darah yang akhirnya membuat pembuluh darah tersebut rapuh, bengkak, melebar, dan ketika ada sentuhan sedikit berdarah, bahkan berkumur saja berdarah. Berkumur aja dok? Ya, untuk kasus gingivitis ya, radang gusi yang ringan seperti itu. Itu maksudnya di setiap dia sikat gigi atau di momen-momen tertentu aja sikat gigi pas dia agak heboh aja nyikatnya atau gimana? Untuk kondisi radang gusi atau gingivitis biasanya perdarahan itu sering sekali walaupun tidak menyikat gigi gitu. Itu untuk kondisi gingivitis yang cukup parah. Oke. Jadi jangan heboh-heboh banget ya, gitu ya. Pas lagi sikat giginya, apalagi kalau Anda tahu kondisi gusinya gitu. Nah itu juga lebih penting adalah periksa ke dokter gigi untuk mengetahui kondisi gusinya ya dok ya. Jangan pikir kayak udah mungkin ke lecet sedikit aja gitu ya pas lagi sikat gigi. Tapi kalau berulang-ulang terus kayaknya ada sesuatu gitu dan harus diperiksakan ya. Oke, kita lanjut yang keempat dok. Bau mulut itu bukan masalah di gusi tapi dari lambung. Jadi orang selalu bilang bahwa gusi saya mah nggak ada masalah, itu dari lambung, bau lambung gitu ya. Karena mungkin apa yang Anda makan dan lain sebagainya. Betul nggak sih kalau nggak ada hubungan antara bau mulut dan gusi itu murni dari lambung? Jadi kalau murni dari lambung itu mitos ya. Jadi memang ada bau mulut atau halitosis istilahnya itu yang memang berasal dari lambung. Tapi pada penyakit-penyakit atau kondisi tertentu. Jadi harus untuk memastikannya harus dicek langsung ke dokter gigi. Nah karakteristik baunya juga berbeda. Kemudian biasanya dokter gigi akan melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk kondisi giginya. Apakah ada potensi yang menimbulkan bau mulut tadi? Salah satunya ya radang gusi pun menimbulkan bau mulut karena ada pembengkakan seperti itu, pembuluh darah melebar, gampang berdarah, pasti ada bau-bau tertentu. Kemudian bisa juga bau mulut itu dari misalnya lubang gigi ataupun sisa akar yang masih ada membusuk. Oke, jadi bisa saja masalah bau mulut juga diawali dari gusi yang bermasalah ya dok ya. Jadi tidak murni dari lambung. Tapi kalau dari gusi itu sendiri kayak masalah gini, orang ini ketika bau mulut gara-gara gusi yang bermasalah, itu dia udah ngerasain ada sesuatu masalah di gusinya nggak sih dok? Atau kayak tadi sempat kita bahas di poin 1 bahwa bisa aja orang ini nggak ngerasain apa-apa sama gusinya, nggak ada keluhan nyeri atau sakit, tapi dari masalah yang akan muncul tadi itu sudah menimbulkan bau. Biasanya ya kita sendiri tidak menyadari ya adanya bau mulut, tapi kita menyadarinya ketika orang di sebelah kita atau teman itu berbicara seperti itu ya. Jadi perlu sekali pemeriksaan rutin itu untuk memeriksa memang apakah ada kondisi-kondisi medis tertentu yang menyebabkan bau mulut tadi gitu. Ketika kita harus menanganinya maka tepat. Akhirnya tidak hanya sekedar mungkin menutupi bau mulut tadi dengan misalnya obat kumur seperti itu karena akar masalahnya sendiri belum harus diatasi. Oke. Jadi bisa saja gusi Anda itu nggak menimbulkan sakit, nyeri atau keluhan apa-apa, tapi itu bisa menjadi penyebab bau mulut. Jadi tetap harus diperiksakan ya dok ya. Oke, yang terakhir dok. Cukup minum antibiotik nih buat ngatasi gusi bengkak. Nah,
antibiotik itu kan dibilangnya raja dari segala obat dan kayak mudah banget lagi dapetinnya dok. Jadi over the counter itu bisa dapet gitu. Jadi orang kayak ya udah bengkak dikit, ya nyeri dikit, nah antibiotik lagi gimana dok? Iya. Jadi ya, ini adalah mitos ya. Gak boleh ya. Iya, memang ya orang mungkin berpikir praktis. Ya akhirnya membeli obat-obatan yang bisa membunuh bakteri seperti itu. Nah, iya kalau penyebabnya bakteri seperti itu. Jadi kalau untuk mengatasi bakterinya, menekan infeksi bakterinya, maka antibiotik membantu. Tetapi tetap harus akar masalahnya ditangani, diatasi. Misalnya kenapa ada peradangan gusi? Mungkin karena ada karang gigi, artinya karang giginya harus dibersihkan supaya nanti ke depannya tidak terjadi peradangan gusi lagi seperti itu, yang bisa akhirnya lebih parah lagi bisa infeksi gigi loh. Oke. Jadi jangan ini ya, self diagnose dan self treatment. Karena semuanya harus pakai resep dokter ya. Jangan mentang-mentang antibiotik ini itu dan lain sebagainya langsung beli langsung minum. Harus segera ke dokter gigi. Oke, thank you dok sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita ngomongin lebih dalam radang dan infeksi gusi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, risiko terjadinya radang dan juga infeksi di gusi. Ini mungkin permasalahan yang banyak dialami oleh orang-orang, tapi mungkin orangnya nggak notice sebelum akhirnya keluhannya muncul. Jadi memang harus dihindari apa saja faktor risikonya. Nanti kita kupas mendalam ya. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini atau Anda lagi ngilu-ngilu sakit gitu ya, di gusi Anda boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Elsa Adisti Epkes, dokter gigi dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta Barat ya. Oke dok, gusi. Selama ini kan kita mungkin mengenalnya lebih banyak gigi gitu ya. Orang fokusnya tuh gigi gitu ya. Kesehatan, kosmetik dan lain sebagainya itu fokusnya ke gigi. Padahal ada temannya gigi yang juga sebenarnya harus sama-sama mendapatkan kasih sayang yang equal, yaitu gusi. Karena gigi tidak bisa berdiri sendiri tanpa gusi gitu ya. Ya kalau nggak ada gigi, ompong jadinya gitu ya. Nah tapi gini, kalau kita berbicara gusi ini apa sih dok? Maksudnya kayak yang sekilas kita lihat, oh yang di bawah gigi ya gitu. Maksudnya gusi itu apa dan fungsinya apa untuk tubuh kita, terutama di rongga mulut gitu? Iya, jadi gusi itu adalah jaringan lunak ya. Jaringan lunak yang berserat seperti itu, jaringan fibrosa yang seperti teksturnya mungkin kulit ya, seperti itu. Jadi ya yang berada di dasar dari gigi atau menutupi akar gigi dan tulang rahang. Jadi di gusi pun ada pembuluh darah untuk memberikan nutrisi untuk jaringan pendukungnya dan juga menopang si gigi supaya tetap pada tempatnya. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang gusi gitu ya, kenapa sih penting gitu ya kalau kita ngomong mengapa kesehatan gusi itu sama pentingnya sama kesehatan gigi gitu ya. Karena kan selama ini yang jadi fokus kan kesehatan gigi nih dok. Nah kebetulan hari ini kan kita membahas seputar pergusi-gusian gitu ya. Kenapa sih harus kita bahas seputar gusi gitu? Maksudnya sepenting apa atau sama pentingnya kah antara kesehatan gusi dengan kesehatan gigi yang justru banyak dilakukan oleh orang-orang itu fokusnya di gigi gitu? Ya, jadi sama ya pentingnya antara kesehatan gigi dan gusi harus juga diperhatikan. Karena melihat dari fungsinya ya banyak sekali. Ya gusi itu pastinya yang pertama dia pelindung ya. Pelindung dari apa? Pelindung gigi ya dari bakteri, dari trauma, benturan seperti itu. Jadi dia yang nomor satu melindungi gigi. Kemudian yang kedua adalah penopang tadi. Jadi pada bagian gusi ada yang namanya serabut-serabut atau serat pengikat.
akar. Jadi di situ dia berfungsi untuk menahan gigi tepat pada tempatnya. Gitu. Jadi berfungsi sebagai penopang struktural, kemudian juga yang berikutnya adalah sebagai estetika. Ketika kita senyum, ya sangat berpengaruh kalau gusinya sehat seperti itu. Jadi senyumnya lebih cantik, ya gusi tidak mudah berdarah seperti itu. Dan juga yang terakhir adalah gusi juga bisa regenerasi. Oh, ya. Gimana dong maksudnya regenerasi itu kayak kulit kan kelihatan, kalau gusi gimana regenerasinya? Jadi ketika ada perlukaan ataupun lecet begitu ya, jadi dia akan memperbaiki, dia kan berupa jaringan hidup. Jadi ada persyarafan, ada pembuluh darah seperti itu, kemudian tempatnya ujung-ujung syaraf, begitu. Jadi ya dia ketika ada terjadi perlukaan juga bisa regenerasi, artinya memperbaiki diri supaya menjadi bagus lagi seperti itu. Oke. Jadi memang harus benar-benar perhatian ya ke gusi kita ya. Karena sebanyak itu fungsinya, penopang, pelindung dan lain sebagainya ya. Termasuk ketika giginya lagi goyang-goyang gitu. Itu juga ada andil dari gusi itu sendiri. Nah sekarang kebiasaan-kebiasaan apa aja sih dok dalam hari-hari kita yang mungkin kita nggak ngeh bahwa oh itu ternyata baik atau buruk buat kesehatan gusi kita gitu. Sesimpel kayak sikat gigi di satu sisi, oke, sikat gigi itu bagus untuk gusi dan gigi. Tapi mungkin ada juga satu pola khusus pada sikat gigi, entah caranya, tekniknya, atau kebiasaan lainnya yang akhirnya menyebabkan gusi ini jadi berisiko. Hal-hal yang hari-hari kita lakukan ini bisa baik atau buruk buat gusi kita itu apa aja? Iya. Jadi memang kadang kita sebagai orang awam berpikir bahwa sikat gigi kencang itu udah pasti bersih gitu. Ya dengan kekuatan penuh begitu. Jadi akhirnya yang disikat tidak hanya gigi, tetapi jaringan gusi juga ikut kesikat. Nah, padahal gusi ini tadi tujuannya melindungi kan? Nah, melindungi. Ketika terjadi penyikatan yang kencang, maka adanya iritasi di gusi. Ya, pelan-pelan dengan yang teknik yang sangat kencang dan terus-menerus, akhirnya gusi ini menjadi resesi, menyusut. Gitu, akar kelihatan. Nah, mulai timbullah ngilu-ngilu seperti itu. Jadi karena bagian dari akar sendiri dia tidak terlindungi oleh email ya. Jadi langsung ada syaraf gigi yang di dalamnya. Jadi menimbulkan sensitif ya, terekspos karena tidak ada pelindung gusi lagi. Seperti itu kebiasaan yang menyikat gigi yang cukup kencang. Yang kedua adalah misalnya kebiasaan merokok. Tuh. Ya, karena zat-zat tertentu dalam rokok, misalnya nikotin dan yang lain sebagainya itu akan membuat si pembuluh darah jadi akhirnya menyempit, suplai oksigennya kurang, akhirnya si gusi ini rapuh, jadi tidak daya tahannya tidak baik lagi, akhirnya rentan terhadap infeksi juga. Itu ataupun misalnya pada kondisi tertentu, penyakit sistemik, misalnya pada diabetes mellitus, ya, di mana kebersihan mulut tidak terjaga dengan baik, maka akan menimbulkan masalah gusi juga. Gitu. Kemudian juga pada kondisi tertentu, misalnya perubahan hormonal itu juga mempengaruhi kondisi gusi. Kayak perempuan yang lagi menstruasi atau perempuan yang menuju ke menopause, itu juga pengaruh dok? Iya, karena terjadi perubahan hormonal dan di situ yang mempengaruhi adalah hormonalnya. Jadi ya kita harus memperhatikan betul-betul kebersihan mulutnya. Seperti itu. Dan kondisi gusi yang sehat pastinya, yang kita tidak boleh ya lakukan penyikatan terlalu kencang, kemudian tadi hindari hal-hal yang
sifatnya merusak. Merusak ya, karena memang gusi itu ada fungsinya, tapi jangan sampai kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap kecil dan sepele itu jadi merusak gusi gitu ya. Sesimpel kayak nyikat giginya heboh gitu, sehingga jadi perlukaan. Nah, bisa nggak sih dari yang habit-habit yang kita lakukan itu, terus karena selalu dan sering dilakukan repetitif, akhirnya membuat gusinya jadi radang. Nah, yang kita takutkan adalah radang, itu ketika terjadi radang, masalahnya itu nggak hanya sebatas pada radang aja ya. Siapa tahu karena oral hygiene-nya nggak bagus, akhirnya terjadi infeksi juga gitu ya. Nah, kita bahas lebih mendalam di segmen selanjutnya, kenapa bisa terjadi radang dan infeksi ini kondisi yang sama atau ini saling berhubungan. Nanti kita bahas ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Satu dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar radang dan infeksi gusi. Jangan disepelekan ya, baik penyebabnya dan juga penanganannya. Jangan pikir kayak nanti juga sembuh gitu ya. Nah, nanti takutnya merembet kemana-mana. Makanya kalau Anda punya seputar permasalahan di gusi terutama radang ataupun infeksi, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincang1.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Elsa Adisti Mkes, Dr. Gigi dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta Barat. Oke dok, kita lanjut lagi ya. Tadi kan sudah disebutkan ada beberapa, ya sebenarnya gini, ada kebiasaan yang itu sebenarnya baik ya untuk gigi kita dan gusi kita gitu. Sesimpel kayak sikat gigi. Sebelum kita ngomongin radang dan infeksi gusi, saya mau tanya, ini menarik dok. Ketika kan tadi dokter menyampaikan kalau sikat giginya heboh gitu ya, bisa membuat gusi kita terluka dan pokoknya ada masalah gitu. Sebenarnya berarti kalau sikat gigi itu kan otomatis kayak pasti akan nyentuh gusi kan dok? Maksudnya kayak enggak, maksudnya kayak gusi dan gigi kan nyambung gitu ya, kecuali gusi dan gigi ada space gitu, jadi bisa menghindari kena gusi. Berarti gusi itu kan di satu sisi nggak boleh terjadi trauma atau lecet dan lain sebagainya, tapi di satu sisi orang nyikat gigi kan pasti akan kena gusi kan dok, atau gimana sih? Betul. Jadi memang ya gigi, kesehatan gigi sama gusi itu nggak bisa dipisahkan ya, dia satu kesatuan ya. Jadi ya menyikat gigi artinya juga gusi ikut disikat. Tetapi dengan tindakan yang memang tidak kencang gitu, tidak melukai gusi. Beda pressure-nya dengan gigi gitu ya? Betul, jadi arahnya pun, tekniknya pun harus tepat. Ya, jadi memang kadang kita menyikat amannya seperti itu ya, horizontal. Tetapi ada teknik-teknik penyikatan gigi yang memang dianjurkan. Begitu. Jadi selain untuk membersihkan makanan di permukaan gigi yang kelihatan, maka di dalam tadi di gusi itu ada kantongnya seperti itu. Jadi ada bagian gusi yang seperti kerah baju seperti itu. Nah, dia tidak menempel, tidak ada ikatannya. Gusi bebas itu, nah gampang sekali nyelip makanan. Gitu. Ketika kita menyikat kencang, arahnya salah, maka makanan terjebak di dalam sulcus gusi, begitu, kantong gusinya. Yang akibatnya ya pasti penumpukan akhirnya memicu respon dari radang. Si gusi itu bengkak, gitu, karena adanya sisa makanan menempel, kemudian air liur bersatu dengan bakteri, akhirnya menimbulkan permukaan plak dan karang gigi, akhirnya bakteri itu merusak si jaringan gusinya. Oke, berarti dengan kebiasaan-kebiasaan yang salah itu pun akhirnya bisa berujung pada radang gitu ya dok, ya, radang gusi. Nah, ketika terjadi kayak penumpukan makanan tadi dok, itu sebenarnya yang masalah dan akhirnya menyebabkan jadi radang gusi itu dia sebenarnya makanannya yang mungkin ya agak keras tajam sehingga terjadi perlukaan di gusi, atau nggak harus yang keras, maksudnya yang makanan lembek sehingga jadi plak pun ketika dia numpuk-numpuk terus kan namanya makanan kan pasti akan terurai ibaratnya gitu ya. Nah, terurai itu kan butuh bakteri. Nah, akhirnya bakteri itu juga numpuk di situ, bukannya ngurusin si makanannya tapi akhirnya ngurusin si gusinya juga, deh akhirnya radang. Gimana? Ya, jadi keduanya juga berpengaruh ya secara tekstur makanan yang keras juga bisa melukai gusi tadi. Akhirnya mungkin awalnya tidak sakit,
Nah, tetapi ada perlukaan di situ. Artinya ada masalah di situ yang harusnya ditangani gitu. Meskipun gusi ini bisa regenerasi ya, tetapi tetap dilihat perlukaannya, apakah perlu penanganan khusus seperti itu. Dan juga ya makanan lunak pun yang lengket pun justru akan menempel di kantong gusi tadi ketika pembersihannya tidak maksimal gitu, justru terjebak ya. Jadi gusi itu tadi juga ada bagian yang di celah-celah itu yang bentuknya seperti kerucut piramid. Nah, itu interdental namanya. Jadi dia juga khusus melindungi celah-celah antar gigi. Jadi kondisinya ketika dia kondisinya baik ya, dia pasti akan melindungi gigi supaya sisa makanan tidak terselip. Ketika kondisinya sudah buruk, misalnya perlekatannya tidak begitu baik, turun, nah sisa makanan akhirnya gampang sekali terselip di celah-celah itu. Yang ada orang taunya gigi kita bolong, padahal gusinya turun. Oh, jadi orang kadang-kadang agak terkecoh ya. Datang ke dokter gigi, dok gigi saya bolong berlubang. Ternyata bukan, masalahnya adalah di gusinya yang turun gitu ya. Karena mungkin dijejeli terus gitu ya dengan sisa-sisa makanan yang masuk gitu ya. Sehingga akhirnya terjadi peradangan, sakitnya sangat luar biasa. Dan orang ke-distract bahwa itu sakit gigi, padahal yang sakitnya adalah gusi karena radang gitu ya. Wah, ini kalau kita melihat kasus per kasus ya dok ya, orang-orang yang berisiko itu apa sih? Maksudnya kayak tadi kan sempat kita mention juga beberapa orang dengan penyakit metabolika atau mungkin struktur anatomi gigi dan gusinya itu memang dari lahir emang mudah atau rentan mengalami radang karena ada mungkin renggangnya dan lain sebagainya. Ada nggak orang-orang yang masuk kategori kayaknya mereka ini rentan gitu? Yang pasti yang pertama karena radang gusi ini tadi salah satunya disebabkan perubahan hormonal. Pasti mungkin di usia-usia tertentu misalnya seperti remaja, pubertas itu juga mengalami perubahan pada gusinya. Itu peradangan pada gusinya, juga ibu-ibu hamil contohnya. Jadi kok sering sekali gusi ini bengkak, berdarah, merah, sangat mengganggu seperti itu ya. Jadi memang ketidakseimbangan hormonal tadi, perubahan hormonal tadi yang mempengaruhinya. Tetapi yang perlu garis bawahi adalah kebersihan dalam mulutnya. Jadi tidak diperparah dengan kebersihan yang buruk. Gitu. Jadi memang beberapa usia rentan. Kemudian tadi yang memiliki kebiasaan buruk, misalnya merokok seperti itu pasti tingkat radang gusinya lebih tinggi dibandingkan dengan yang menerapkan pola hidup sehat. Karena gusi ini kan jaringan hidup, juga butuh nutrisi, juga butuh vitamin begitu. Jadi jika pada usia lanjut memang kondisi gusinya sudah attachmentnya sudah tidak begitu baik lagi, perlekatannya sudah berkurang, elastisitasnya berkurang, maka juga perlu dicermati mereka itu rentan juga terhadap radang gusi tadi. Apalagi yang memiliki gigi palsu. Banyak lagi dok? Ya, gigi palsu, lepasan, ataupun yang permanen. Jadi kebersihannya tetap harus dijaga. Gitu. Kalau untuk yang pakai gigi palsu dan lain sebagainya itu dia harus ekstra atau gimana? Mas kayak sesuatu yang awalnya kan itu jadi benda asing ya dok ya. Terus kemudian ini ya mencoba untuk beradaptasi si gusi ini dengan benda-benda asing itu meskipun ada risiko radang juga tetap ada atau gimana? Tetap tekanan pada gigi palsu misalnya lepasan contohnya. Nah ketika dia lepasan tetapi dipakai terus, tidak ada gusi ini istirahatnya. Kayak malah ribet dok gitu kali ya. Jadi kondisinya akhirnya sikat gigi juga sikat semuanya begitu ya. Jadi artinya sebetulnya perlu perawatan khusus juga di gigi palsunya supaya apa? Supaya bersih, higienis, tidak ada jamur seperti itu. Jadi ketika dipakai juga enak. Kalau ada masalah atau menekan gusi atau sakit juga harus ke dokter gigi untuk diperbaiki. Oke. Jadi benar-benar harus ekstra ya dok ya. Kalau kita apalagi Anda punya
gigi palsu dan sebagainya. Ini benar-benar harus netral untuk menjaga kesehatan gusi Anda. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Apakah yang radang ini selalu berkaitan dengan infeksi? Radang aja udah nggak enak ya dok. Gitu. Kalau radang kayaknya mungkin langsung kerasa nggak enaknya karena bengkak dan lain sebagainya. Nah infeksi ini juga mungkin silent gitu ya. Si infeksi ini apakah hanya bertahan di gusi saja atau siapa tahu nih di gusi kan kalau nggak salah ada pembuluh darah dan sebagainya. Nah itu takutnya kalau ada infeksi dia bisa nyebar kemana-mana atau enggak. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar radang gusi dan juga infeksi yang terjadi di gusi. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Elsa Adisti MKes, dokter gigi dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta Barat. Oke dok, setelah radang kan pasti nggak enak banget, kelihatannya tuh udah bengkak, merah gitu ya. Terus kemudian apakah hanya berbatas pada radang saja atau bisa jadi pas lagi radang, nggak sengaja nih ya, entah makan apa atau nggak sengaja kecongkel gitu ya. Karena mungkin lagi aduh nggak enak nih dok, kayaknya sakit, ketuk, tangannya kotor lah dan lain sebagainya. Bisa nggak ada risiko infeksi di situ dok? Iya. Jadi ya proses tadi, infeksi tadi pasti terus berjalan ya. Karena ketika sumbernya ada, iritannya tidak dibersihkan, maka bakteri tetap ada, bakteri patogen itu tetap ada. Ketika bakteri itu ada, masuk merusak jaringan yang lebih dalam lagi. Jadi tidak hanya gusi bagian atas yang terbuka tadi, tetapi bagian penutup akar gigi yang ada serat-seratnya tadi, itu yang rusak. Nah, di situ penyangga gigi hilang dong, berkurang dong fungsinya. Jadi akhirnya destruktif sifatnya, merusak dari si serat-serat tadi, bisa bahkan ke tulang, infeksinya, bakteri itu masuk. Akhirnya ada juga nyeri, ya, dirasakan nyeri, sakit, ngilu, nyut-nyutan, ataupun giginya bisa goyang. Gitu. Meskipun nggak ada kayak trauma benturan dan lain sebagainya. Betul. Dari infeksi tadi. Dari infeksi tadi karena serat-serat jaringan pengikat giginya sudah hancur oleh bakteri tadi, oleh infeksinya. Aduh, serem banget ya. Apalagi kalau udah dewasa terus goyang dan akhirnya giginya tanggal, kan jadi PR banget gitu ya. Meskipun ada solusi mungkin pasangan gigi palsu tapi tetap treatment dan lain sebagainya. Wah, ini akan lumayan panjang ceritanya ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada yang DM Instagram, saya bacakan ya. Ini dari Pak Rino. Udah panjang lagi dok, bentar ya dok. Dok, di rahang bawah kiri luar ujung. Oh sini ya. Itu antara gusi dan gigi itu ada renggang dikit. Oh, sama yang kita bahas tadi. Jadi hampir setiap makan selalu ada makanan masuk ke situ dan itu bikin sakit dok. Kadang gusi itu sampai memerah dan bengkak kalau masuknya agak dalam. Solusi biar nggak renggang gimana ya? Oh, harus didekatkan pak. Hubungannya kalau itu ya. Nah kalau ini gusi sama gigi gimana nih dok? Ini kayaknya permasalahannya Pak Reno. Jadi agak overthinking ya kalau setiap mau makan ya gitu, karena takut masuk terus. Nah kerenggangan tadi sempat kita bahas juga, itu kerenggangnya perlu dilem atau gimana sih dok? Iya, perlu ya pemeriksaan khusus ya, dilihat lagi apakah kerenggangan itu tadi sampaikan bahwa di kiri bawah posisinya agak ujung ya. Kiri bawah luar ujung sini berarti ya? Betul, kita harus melihat bahwa gigi kita punya yang namanya geraham bungsu juga, ya. Jadi yang geraham bungsu itu variatif, di tiap orang ada yang memiliki, ada yang tidak, ada yang posisinya baik, ada juga yang posisinya miring. Nah, jadi kalau dia posisinya miring, maka atau ada jarak seperti itu, artinya titik kontaknya tidak baik ya, tidak baik, tidak ada gusi yang menutupinya dengan sempurna. Nah akhirnya selipan makanan itu ada. Nah kalau dilihat bahwa kondisinya seperti itu, miring dan sebagainya, memang biasanya rencana tindakannya adalah dengan membuang si geraham bungsunya, seperti itu. Atau misalnya memang renggang karena apa dulu, kalau memang ada lubang seperti itu, gigi yang pecah.
Oh. Nah, itu memang harus diatasinya dengan restorasi atau penambalan yang baik supaya titik kontaknya juga terjaga dengan baik. Atau yang ketiga adalah kebiasaan misalnya menggunakan suatu flossing dengan kencang atau tusuk gigi. Yang akhirnya membuat rusaknya si serat-serat pengikat gigi, akhirnya gigi bergeser ada tempat begitu, seperti itu. Jadi atasinya adalah pertama pasti kurangi kebiasaan-kebiasaan yang membuat si gusi itu iritasi. Kedua, periksakan ke dokter gigi apakah ada gigi yang pecah, ada geraham bungsunya, ataukah perlu restorasi khusus, ataukah justru perlu menggeser gigi tadi dengan suatu alat, misalnya alat braces atau kawat gigi. Kalau kayak dental floss kan orang disarankan tuh pakai dental floss, Dok. Berarti kalau tadi disebutkan hanya berlaku bagi dental floss yang tekniknya nggak benar atau terlalu heboh atau gimana, Dok? Ya, juga ada tekniknya ya. Flossing itu juga ada tekniknya. Jadi memang tidak bisa terlalu kencang begitu. Jadi ada caranya untuk dia dilingkarkan ke gigi seperti itu. Masuknya perlahan-lahan, kemudian gesek keluar masuk seperti tidak dengan tekanan kencang dan masuk, karena si kantong gusi tadi kan ada celah ya. Nah, kalau kita tidak benar memakainya, maka akan masuk. Makanan ya bisa terjebak masuk. Oke. Jadi memang segala macam bentuk ya, misalnya kayak sikat gigi, dental floss itu bagus. Tapi kalau tekniknya salah juga malah bisa mengancam kondisi gusi Anda. Nah, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Rino dan semoga nggak overthinking lagi setiap mau makan ya Pak ya. Segera konsultasikan ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini radang dan infeksi gusi. Masih bersama dengan Dr. Gigi Elsa Adisti MKes, dokter gigi dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta Barat. Oke Dok, semisal kita punya beberapa faktor risiko tadi yang disebutkan, terus kemudian ada muncul kayak, Dok kayaknya udah memerah tapi belum bengkak sih, kayak untuk memeriksakan atau menegakkan diagnosis bahwa ini beneran radang atau infeksi di gusi itu biasanya ada pemeriksaan atau sekedar lihat, oh ini mah dari gejala klinisnya udah kelihatan ini pasti atau gimana? Ya, biasanya yang dilakukan dokter adalah dia melakukan wawancara medis ya, anamnesa, kemudian menanyakan riwayat medis, apakah ada kondisi minum obat tertentu yang ada mempengaruhi pelebaran gusi. Gitu. Beberapa obat memang mempengaruhi kondisi gusinya menjadi membesar seperti itu. Kemudian riwayat juga di usianya berapa, apakah ini terjadi berulang. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan klinis ketika kita melihat kondisi kegoyangan gigi misalnya. Jadi kerusakan yang lebih lanjut lagi adalah yang paling bisa dilihat kegoyangan gigi. Dan juga memerah tadi ada kantong gusi yang memang cukup dalam. Nah itu bisa dilakukan probing atau pengukuran kantong gusi tadi. Ketika diukur nanti ada mendapatkan diagnosanya, treatmentnya jadi jelas. Apakah diperlukan hanya pembersihan, deep cleaning, root planning, ataupun ada pembedahan minor seperti itu untuk memperbaiki si gusi tadi. Gitu. Biasanya kalau untuk yang cleaning itu sendiri, yang case-case kecil atau seperti apa? Karena kan ada sampai yang pembedahan minor, berarti itu gradingnya beda-beda atau gimana? Iya, jadi deep cleaning atau pembersihan itu juga bisa dilakukan ketika karang gigi itu yang nampak dan yang tidak nampak. Oh ada dong karang gigi tidak nampak? Oh gitu? Yang ada tersembunyi di kantong gusi. Nah itu yang perlu juga untuk dibersihkan sedetil itu karena penyebabnya adalah bakteri yang ada di sana. Jadi penyebabnya harus dibersihkan ketika dia merusak si jaringan pendukung gigi itu. Dan bahkan jika dilihat misalnya ada infeksi yang cukup
berat, yang ada bernanah seperti itu. Nah, diperlukan antibiotik, ada peresepan khusus atau obat kumur antiseptik. Gitu. Itu kalau sampai yang bernanah itu kenapa sih dok? Maksudnya gini, memang dari awal itu kasusnya udah besar, maksudnya udah gradingnya udah gede banget gitu, atau karena terjadi pembiaran, maksudnya dari awal yang kecil mat orang kan kadang-kadang orang kita kan kayak sebelum bener-bener parah banget baru ke dokter gitu ya dok ya, sehingga akhirnya lama-lama progresivitas perburukannya sehingga akhirnya jadi ada nanah dalamnya itu gimana? Ada nanah infeksi ya, artinya infeksi dari bakteri yang tadi. Nah itu kita harus lihat apakah asalnya dari memang kotoran yang di celah gusi atau memang justru ada lubang di giginya. Jadi saling berkaitan ya infeksi ini, tapi munculnya memang di gusi. Kita lihatnya giginya nggak bolong tapi gusinya bengkak gitu. Kenapa ini bersih kok, baru dibersihkan. Gitu. Ternyata setelah dicek, diteliti lebih lanjut, ada lubang di daerah akar misalnya, atau yang tidak terlihat, yang bahkan sudah mencapai syaraf. Nah itu bakteri juga masuk. Akhirnya membuat penumpukan bakteri, infeksi cukup berat, menghasilkan nanah, akhirnya menekan syaraf, nyeri, seperti itu. Tapi kalau misalnya akhirnya kejadian seperti itu dok, maksudnya kan selalu orang bilang kayak udahlah antibiotik aja gitu ya, gitu ya. Udah antibiotik aja gitu. Nah, masalahnya tuh sering banget, bukan sering, sangat amat mudah mendapatkan itu gitu. Apa sih risikonya akhirnya ketika orang asal-asal nggak ke dokter gigi dan minum antibiotik sembarang gitu dong? Iya, jadi akar permasalahannya belum ditangani jika hanya minum antibiotik saja. Jadi hanya mengurangi infeksi bakterinya, tetapi akar masalahnya tetap ada. Jadi perlu tindakan lebih detail lagi, pemeriksaan lebih lanjut supaya nanti tidak berulang infeksinya. Bahkan infeksi yang cukup berat kan mengakibatkan yang bisa dari gigi bisa terbawa bakterinya dengan pembuluh darah ke organ-organ penting gitu. Jadi memang terjadi sepsis yang membahayakan jiwa akhirnya. Tuh, jadi jangan coba-coba ya mentang-mentang mudah untuk mendapatkan antibiotik dan pikirnya kan bakteri, memang bakteri obatnya antibiotik, tapi bukan sembarang langsung bisa minum antibiotik ya. Antibiotik mungkin untuk bakterinya, tapi root masalahnya itu belum diatasi, makanya harus segera ke dokter gigi untuk menyelesaikan masalah utamanya apa, sehingga tidak terjadi repetisi lagi ya, pengulangan lagi rekuren dari si radang gusi itu sendiri. Terima kasih dok. Ini jadi catatan buat kita ketika mulai mengalami gusi yang mulai bermasalah. Thank you dok. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Royal Tama. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Gigi Elsa. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Marlis Samit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan gusi Anda, jangan gigi aja. Sampai jumpa.